Hai Sobat Pintar, kali ini kita akan belajar mengenai cara menanggapi keluhan pelanggan secara online. Sebelumnya perkenalkan, aku Rida Wayuni sebagai Senior Customer Service Officer di Pintarnya. Sebelumnya, aku juga pernah bergabung di Divisi After Sales Support Armindo Perkasa dan pernah menjadi Customer Service Representatif Grapari Telkomsel. Nah, berbicara mengenai pelanggan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu usaha atau bisnis. Bukan hanya sebagai sumber profit, pelanggan juga memiliki peranan dalam pengembangan suatu usaha dan bisnis ke depannya. Oleh karena itu, layanan pelanggan yang mudah diakses dan memuaskan harus terus dikembangkan dan dioptimalkan oleh perusahaan guna meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saat ini sudah banyak sekali media atau platform online yang tersedia untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, biasanya platform itu digunakan pelanggan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan permintaan, ataupun menyampaikan keluhan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas nih apa perbedaan keluhan pelanggan offline dan online. Kalau dulu offline, pelanggan harus datang ke suatu tempat usaha dan langsung bertatapan muka atau berinteraksi langsung dengan customer service pada saat menyampaikan keluhannya. Namun, kalau online, pelanggan dapat menyampaikan keluhannya melalui sosial media, Google Play Store, hotline, ataupun email. Nah, yang kedua, kalau offline, pelanggan harus mengikuti jam operasional teman-teman untuk bisa menyampaikan keluhannya. Jadi tergantung nih pusat layanannya itu buka dari jam berapa sampai jam berapa. Nggak bisa sebelum itu ataupun lebih dari itu. Nah, ada disediakan tempat khusus. Jadi pelanggan membutuhkan effort nih untuk pergi ke sana. Nah, kalau online sekarang pelanggan gak perlu repot-repot lagi teman-teman. Dia bisa menyampaikan keluhannya dimanapun dan kapanpun. Nah, oleh karena itu, kita perlu nih memperhatikan beberapa hal untuk menanggapi keluhan pelanggan secara online. Apa saja itu? Yang pertama, harus responsif dan proaktif. Umumnya ya teman-teman, suatu keluhan itu harus ditanggapin dengan cepat. Namun, ketika pelanggan memberikan keluhan di media sosial, hal ini harus disikapi dengan segera. Malah harus lebih cepat ya teman-teman ditanganinya. Kenapa? Karena sosial media banyak yang bisa diakses oleh orang lain. Jadi kalau misalnya mungkin dia menyampaikannya melalui DM, ya udah hanya bisa dilihat oleh si pengirim dan si penerima. Namun kalau dia menyampaikan keluhannya lewat komen gimana? Atau melalui Google Play Store. Kalau Google Play Store kan reviewnya bisa dilihat oleh semua orang ya. Nah, oleh karena itu harus segera ditangani oleh CS terkait keluhan tersebut. Nah, selain cepat, customer service juga bisa menangani keluhan pelanggan secara proaktif dengan cara mengirimkan survei atau email ke pelanggan setelah mereka melakukan pembelian produk. Hal ini memberikan pelanggan kesempatan nih teman-teman untuk memberikan umpan balik kepada perusahaan sebelum mereka menyampaikan keluhan mereka secara online dan menyampaikan keluhan secara publik. Jadi perusahaan tetap bisa menjaga reputasi positifnya. Nah, yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah tata bahasa dan penulisan. Seperti yang sering sekali disebut ya, bahwa customer service itu atau frontliner merupakan representatif dari suatu perusahaan. Jadi, tata bahasa dan penulisan yang kita sampaikan ketika kita membalas pesan perusahaan itu harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai menggunakan tata bahasa yang kasar, mungkin tidak sopan, tidak menghormati. Nah, karena hal itu akan berdampak pada citra perusahaan. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan penulisannya. Jangan sampai typo, dikurangin gitu ya. Kalau bisa nggak ada typonya. Dan diperhatikan juga penulisan yang sesuai dengan EYD. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah kecakapan teknologi. Nah, teman-teman, karena
kita menanggapi keluhan secara online artinya kita menggunakan suatu media untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, biasanya media yang digunakan itu ada CRM atau Zendesk. Jadi dibutuhkan keahlian dan kecakapan untuk menggunakan media atau aplikasi tersebut. Namun teman-teman tidak perlu takut ketika teman-teman terpilih menjadi lolos untuk menjadi customer service atau frontliner. Biasanya teman-teman akan mendapatkan training terlebih dahulu ya dari pihak perusahaan untuk berlatih cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai template respon keluhan pelanggan online. Biasanya memang masing-masing perusahaan itu memiliki standar tersendiri ya teman-teman terkait bagaimana cara mereka akan menanggapi keluhan pelanggan online. Namun umumnya respon kita terhadap pelanggan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada pembuka, ucapan salam pembuka, terus permintaan maaf terkait ketidaknyamanan pelanggan. Yang kedua, tawarkan solusinya, penyampaian solusi apa. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutupnya itu bisa disampaikan dengan mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas pengertiannya, serta biasanya ada beberapa yang mencantumkan juga kontak center mereka agar ketika pelanggan mengalami keluhan bisa menghubungi ke kontak yang telah tersedia. Nah, kita coba baca ya teman-teman terkait template respon keluhan pelanggan. Hai, nama pelanggan. Hai, Kak Rida, misalnya ya. Kami telah membaca keluhan Anda dan kami sangat sedih mendengar Anda mengalami masalah ini. Untuk itu, kami ingin minta maaf atas masalah ini. Teman-teman sampaikan masalahnya, misalnya kendalanya tidak bisa login aplikasi. Nah, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kami memutuskan bahwa cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini adalah teman-teman sampaikan apa solusinya. Apakah Anda menganggap ini sebagai solusi yang dapat diterima? Atau adakah hal lain yang dapat kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Perusahaan kami, sebutkan identitas perusahaannya apa. Perusahaan kami sangat peduli dengan pengalaman pelanggan kami. Jadi, kami ingin berterima kasih karena telah menghubungi kami. Tim kami akan bekerja untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jelaskan bagaimana perusahaan akan berencana untuk meminimalkan kemungkinan masalah ini terjadi lagi di kemudian hari atau di masa depan. Nah, terus terakhir baru sampaikan, jangan ragu untuk menghubungi kami bila ada masalah atau pertanyaan. Kami akan berupaya untuk memberikan solusi. Sekali lagi, terima kasih atas feedback yang Anda sampaikan. Regards, tim pintarnya misalnya. Nah, itu ya teman-teman salah satu contoh template yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin merespon keluhan pelanggan secara online. Baik teman-teman, mungkin sekian sesi belajar kali ini. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai perbedaan keluhan offline dan online, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi keluhan pelanggan secara online, serta template respon yang teman-teman bisa gunakan ketika menanggapi keluhan pelanggan secara online. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya.